Halo semuanya, nama saya Marvin Christian dari kelas 12 IPS absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tentang video ujian praktek agama Kristen. Selamat menyaksikan. Saya akan membawakan tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tapi pertama-tama kita lihat video dulu. Gue berantakan ya. Roh Kudus memimpin Yesus kepada gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke hubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan kau sujud dan menyembahku." "Lenyaplah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan dia. Lalu datanglah para malaikat yang melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Satu kali pun tidak.
Jadi pertama-tama latar belakang Tuhan Yesus dicobain di padang gurun itu awalnya karena Tuhan Yesus telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Terus Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Tujuannya Yesus dicobain itu agar dia dapat merasakan apa yang manusia juga rasakan. Dalam Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, tapi hanya saja tidak berdosa. Tuhan Yesus juga dapat dicobai karena sifat manusiawinya. Jadi Tuhan Yesus dicobai supaya dapat ngerasain apa yang kita rasain. Seperti di dalam Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah merasakan penderitaan, jadi dia maka ia dapat menolong orang yang dicobai. Di dalam video tadi kan ada Tuhan Yesus 3 kali cobai. Yang pertama tuh Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Yang kedua iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah. Dan yang ketiga Yesus diiming-imingi kerajaan duniawi dan kemegahannya dengan cara menyembah iblis. Pada pencobaan pertama, iblis itu mencobai Tuhan pas keadaan Tuhan lemah karena udah berpuasa 40 hari 40 malam. Terus Tuhan Yesus juga kan dicoba itu di padang gurun, jadi ekstrim lah. Tapi Tuhan Yesus tetap nolak dengan perkataannya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya setiap dalam pencobaan kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, dan juga kita tidak boleh menggadaikan iman kita dengan keluar dari percobaan. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus digoda untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah. Pada saat itu Yesus menjawab dengan firman Tuhan juga. Yaitu ada pula tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Pada percobaan kedua juga ini ada satu pautnya dengan keagungan manusia. Kadang tuh kita merasa hebat, lebih dari orang lain, sehingga kita menganggap Tuhan Yesus itu nggak ada. Nah itu tuh yang dimaksud dengan mencobai Tuhan. Pada percobaan ini juga sebenarnya tuh kalau Yesus ngejatuhin dirinya dari hubungan baik Allah juga, dia tuh masih pasti selamat lah, soalnya kan dia punya kuasa. Tapi dia tidak menggunakan kuasanya untuk mendapatkan popularitas, tapi dia menggunakan kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Terus yang ketiga, Yesus diiming-imingi kerajaan dunia. Pada saat percobaan yang ketiga itu Yesus bilang, inilah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Pada percobaan ketiga ini mengenai keinginan mata. Tuhan Yesus digoda untuk menyembah iblis dengan imbalan Yesus itu dikasih semua kerajaan, kemegahan, kemewahan di dunia ini. Tapi Yesus tidak menuruti perintahnya, karena Tuhan datang ke dunia ini tuh bukan untuk menguasai semua harta bendanya, tetapi untuk menebus dosa kita. Dan Yesus juga di sini tidak menyembah iblis, karena Tuhan juga hanya menyembah kepada Bapa di surga. Ini juga berarti kita harus tetap menyembah kepada Tuhan dan jangan berorientasi kepada berkat duniawi, apalagi sampai datang ke dukun atau enggak ya cara-cara lain. Kesimpulannya, Tuhan itu berhasil melewati tiga pencobaan yang iblis kasih. Karena yang pertama, Tuhan itu penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan itu menjaga hati dan pikirannya agar tetap teguh. Selain itu, Tuhan juga melawan semua pencobaan ini dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban dari berbagai masalah yang ada di hidup kita. Firman Tuhan juga adalah pedang roh, yaitu pedang yang dipakai untuk melawan iblis.
Jadi kita tuh bisa menang atas pencobaan kalau kita baca dan melakukan firman Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Kan Tuhan tuh dicobain untuk ngerasain kesusahannya manusia di dunia ini. Terus kenapa kita diizinin sama Tuhan untuk mengalami pencobaan? Pencobaan yang Tuhan berikan itu untuk tujuannya agar kita menjadi serupa dan serupa dengan Engkau. Dan juga ini adalah proses pengudusan kita sebagai anak Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Melalui pencobaan ini juga iman kita tuh diuji, apakah iman kita tetap kuat ataupun iman kita akan mati. Melalui pemurnian ini juga manusia lama yang di dalam diri kita tuh bakal mati. Manusia lama itu diartikan sebagai manusia sebagai kita yang masih berbuat dosa. Jadi manusia lama kita akan mati dan digantikan dengan karakter dari Allah. Terus dalam Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roma 5 ayat 3-5 ini ngejelasin caranya proses pemurnian diri kita. Yang pertama itu melalui pencobaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Melalui setiap pencobaan atau masalah yang Tuhan berikan itu, kita tuh harus takut dan sabar menghadapi pencobaan itu. Karena pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan kita sendiri, dan tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pencobaan. Kemudian pencobaan menimbulkan ketekunan, itu yang tadi. Terus kalau tahan uji itu karena kita banyak dicobai gitu sama pencobaan, lama-lama kita tuh bakal tahan uji. Tahan uji berarti kita siap melewati banyak pencobaan lainnya yang ada di hidup kita. Semakin kita tahan uji, semakin terlihat kita tuh orang umat Kristian yang sejati, tak berkompromi dengan dosa. Dan iman yang tahan uji itu iman yang tak tergoyahkan atau tidak mudah digoda oleh iblis. Tahan uji juga berarti menambah pengalaman kita. Misalnya kita pernah diuji sama satu percobaan, ketika kita diuji lagi, kita tuh jadi tahu kita tuh cara nyelesain masalahnya itu gimana. Terus yang terakhir dari tahan uji menimbulkan pengharapan. Pencobaan yang telah membuat kita tahan uji akan membuat kita juga semakin berharap kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menyertai dan juga memberikan kasih-Nya ketika kita berada di dalam pencobaan. Di dalam pencobaan juga Roh Kudus akan memberi pimpinan dan pertolongan kepada kita. Kalau kita melihat pimpinan Tuhan hanya secara positif atau negatif, kita tuh tidak akan mengerti apa sebenarnya yang Roh Kudus atau Tuhan pimpin kepada kita. Seperti di dalam kisah Paulus dan Silas, awalnya itu kan Paulus dikasih pencerahan sama Roh Kudus pas tidur. Dia tuh disuruh ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Tapi pas dia di Makedonia, mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin sekilas terlihat negatif gitu ya pimpinan Roh Kudus itu, tapi di balik itu mereka tuh jadi bisa selamat dari gempa bumi yang menimpa penjaranya dan dapat menyelamatkan kepala sipir, dan kepala sipirnya juga bertobat. Terus
Percobaan adalah hal yang tidak mudah, tetapi bila kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membantu, menyertai, dan melindungi kita. Masalah tidak akan berhenti datang, tetapi penyertaan Tuhan juga tidak akan berhenti menyertai kita. Kita juga harus menghadapi setiap percobaan dengan firman Tuhan, seperti Tuhan juga menghadapi pencobaan menggunakan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran, dan juga melalui firman Tuhan kita jadi bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Seperti di dalam Filipi 4 ayat 3, segala perkara dapat ketahui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus ini ayat hafalan kali ini, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Terima kasih telah menyaksikan video ujian praktek saya sampai tuntas, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.